Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama kakak Ahmad Taufik Hidayat. Kalian bisa panggil kakak dengan panggilan Kak Ahmad. Kakak merupakan seorang aktivis dakwah sejak sekolah di SMK sampai menjadi seorang mahasiswa semester 5 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hadid seperti saat ini. Teman-teman, ada satu kalimat perumpamaan yang menarik tentang waktu, yakni bagi seorang ilmuwan, waktu diumpamakan sebagai ilmu. Bagi seorang pebisnis, waktu adalah uang. Dan bagi seorang ulama, waktu adalah ibadah. Teman-teman, dari perumpamaan tersebut kita bisa melihat satu kesamaan anggapan mengenai waktu, yakni waktu dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, selama 10 menit ke depan kakak akan menemani teman-teman sekalian untuk mengkaji betapa pentingnya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan mengkaji hal tersebut, semoga kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan juga dapat merasakan manfaat yang seluas-luasnya dari waktu yang kita miliki. Baik, teman-teman, sekarang langsung saja kita masuk ke dalam bagian pembahasan pada forum kajian kita pagi hari ini. Teman-teman, saat ini ada banyak sekali manusia yang terlena oleh waktu, termasuk para remaja. Mereka menghabiskan waktu yang mereka miliki untuk melakukan berbagai kegiatan yang kurang bermanfaat untuk masa depan mereka. Misalnya, seperti untuk bermain game atau bermain medsos secara berjam-jam dan juga menonton drakor secara maraton sampai berjilid-jilid. Ketika di sekolah teman-teman dan ada jam kosong pelajaran, waktu luang mereka digunakan untuk scrolling medsos. Pada saat jam istirahat, waktu mereka digunakan untuk mabar game. Ketika sudah pulang dan sampai di rumah, mereka malah main HP lagi. Pada saat malam hari, waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar dan istirahat, malah mereka gunakan untuk main HP lagi. Dan bahkan teman-teman, ketika mau mandi, mau makan, mau tidur, sampai bangun tidur lagi, perilaku yang pertama mereka lakukan adalah main HP dan main HP lagi. Pada intinya teman-teman, sebagian besar waktu yang mereka miliki habis dan disia-siakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang kurang bermanfaat untuk masa depan mereka. Teman-teman, baru-baru ini kakak membaca sebuah laporan dari We Are Social terkait rata-rata penggunaan internet oleh para pengguna internet di Indonesia dalam sehari, yakni sekitar 8 jam 56 menit per hari. Yang jika kita rincikan untuk apa saja penggunaannya tersebut, maka didapatkan data sebanyak 2 jam 50 menit digunakan untuk menonton TV, 3 jam 17 menit digunakan untuk bermedia sosial, dan 1 jam 30 menit digunakan untuk mendengarkan musik, serta 1 jam 19 menit digunakan untuk bermain game. Pada laporan yang sama juga dilaporkan bahwa salah satu alasan utama penggunaan internet oleh para pengguna internet di Indonesia tersebut adalah hanya untuk mengisi waktu luang saja, teman-teman. Dengan persentase yang cukup tinggi,
sekitar 63,4%. Jika kita kalkulasikan, dari total rata-rata waktu penggunaan internet dalam sehari sekitar 8 jam 56 menit, maka 63,4%-nya adalah sekitar 5 jam 40 menit. Jika teman-teman sekalian sekolah dalam satu hari dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang adalah selama 6 jam, maka lama waktu yang dibuang secara sia-sia oleh mereka yang menyia-nyiakan waktunya dengan alasan untuk mengisi waktu luang saja hampir menyamai lama teman-teman belajar dalam satu hari di sekolah. Sungguh data tersebut telah menggambarkan secara gamblang kepada kita semua terkait satu realitas penggunaan waktu yang tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentunya perilaku tersebut akan membawa dampak buruk bagi mereka yang melakukannya, baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman, dampak buruk di dunia yang bisa dirasakan oleh mereka yang menyia-nyiakan waktunya bisa kita lihat dari aspek kesehatan fisik maupun psikis, serta dari aspek karir di masa depan yang akan mengalami kegagalan. Dari aspek kesehatan fisik, perilaku menyia-nyiakan waktu dengan bermedia sosial, bermain game, dan juga menonton drakor secara berlebihan dapat menimbulkan gangguan atau kerusakan pada beberapa organ tubuh kita. Dua di antaranya adalah organ mata dan juga jantung. Seperti data yang kakak kutip dari laman website pikiranrakyat.com, ada sekitar 40 hingga 60% gangguan penglihatan yang terjadi pada seseorang itu disebabkan karena penggunaan gadget yang berlebihan. Bukan hanya itu teman-teman, ada dampak yang lebih ekstrimnya lagi. Apa? Seperti yang diberitakan oleh Kompas. Ada seorang wanita berusia 20 tahun asal kota Nanjing, Cina yang bernama Miss Huang. Beliau terdiagnosis mengalami glaukoma akut dan hampir mengalami kebutaan jika telat penanganan. Usut punya usut. Ternyata beliau menghabiskan waktunya untuk menonton 18 episode drama Korea, sebanyak 16 episode Cheese in the Trap, dan juga 2 episode Descendants of the Sun, selama 18 jam secara maraton menggunakan gadgetnya. Nah, tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan fisik, perilaku menyia-nyiakan waktu juga berdampak pada aspek kesehatan psikis. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal JAMA Psikiatri, yang dimana remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam per hari beresiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental, terutama masalah citra diri atau self-image. Lalu dari aspek karir ya teman-teman, perilaku menyia-nyiakan waktu juga berdampak buruk berupa penyesalan di masa tua nanti. Seperti yang diungkapkan oleh para peneliti dari University of Illinois dan juga Northwestern University yang mengungkapkan bahwa sekitar 78% orang merasa menyesal di masa tuanya karena tidak mempersiapkan karir dan keluarga, sebab tidak memanfaatkan waktu di masa mudanya dengan baik. Itulah beberapa dampak buruk di dunia yang bisa dirasakan oleh mereka yang menyia-nyiakan waktunya. Lantas, apa saja dampak buruk dari segi ukhrawinya, teman-teman? Dampak buruk dari perilaku menyia-nyiakan waktu ternyata juga dapat menimbulkan penyesalan di akhirat kelak. Seperti yang telah Allah firmankan dalam Quran Suratus Sajadah ayat 12, yang artinya, dan jika kamu melihat mereka, orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, Rabbana absorna wasami'na farji'na
na'mal solihan inna muqinun. Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, maka kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Teman-teman, dari ayat tersebut kita bisa melihat sebuah realitas penyesalan yang dirasakan oleh para penghuni akhirat yang semasa hidupnya di dunia kurang dalam mengerjakan amal saleh atau kegiatan yang bermanfaat untuk masa depan dunia dan akhiratnya. Sejalan dengan ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang artinya, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat kelak dari sisi Robnya, sebelum ia ditanya tentang 5 perkara. Tentang untuk apa umurnya ia gunakan, tentang untuk apa masa mudanya ia habiskan, tentang dari mana hartanya ia belanjakan, dan untuk apa hartanya ia gunakan, dan tentang apa-apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang telah dimilikinya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2340. Sahih menurut para ulama. Nah, teman-teman, itulah beberapa dampak buruk yang bisa ditimbulkan dari perilaku menyia-nyiakan waktu, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, setelah kita mendalami dampak buruknya satu persatu dengan melihat fakta realitas, data penelitian, dan juga petunjuk dalil nakli, kini kita bisa menyimpulkan secara bersama bahwasanya kesimpulan yang pertama, perilaku menyia-nyiakan waktu seperti menggunakannya untuk bermain media sosial, bermain game, dan juga menonton drakor secara berlebihan merupakan perilaku yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi mereka yang melakukannya. Dan kesimpulan yang kedua, dampak buruk di dunia dari perilaku menyia-nyiakan waktu tersebut adalah dapat menimbulkan gangguan atau sakit pada kesehatan fisik maupun psikis, serta juga aspek karir di masa depan yang akan mengalami kegagalan. Dan kesimpulan yang ketiga, teman-teman, dampak buruknya tersebut tidak hanya berhenti pada aspek duniawi saja, namun juga berlanjut ke dalam aspek ukhrawi, yakni berupa penyesalan di akhirat kelak. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 12, dan juga dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2340. Teman-teman, sebelum kakak tutup forum kajian kita pada pagi hari ini, kakak akan menyampaikan satu perkataan dari seorang cendekiawan muslim yang sangat terkenal, yakni Ibnul Qayyim Jauziyah rahimahullah. Dalam kitab Al-Fawaid halaman 44, beliau berkata bahwa menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Sebab menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sementara kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penduduknya. Oleh karena itu, teman-teman, marilah kita renungkan bersama. Sudahkah kita memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, ataukah masih belum? Jika belum, marilah sama-sama kita perbaiki diri kita masing-masing agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan dapat merasakan manfaat waktu yang seluas-luasnya. Mungkin itulah yang bisa kakak sampaikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih atas segala atensinya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Allahul muwafiq il aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.